Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Nova Dwi Prastarini dalam Mapel Bahasa Indonesia. Anak-anak, khususnya kelas 7, materi pertama yang akan saya sampaikan di sini yaitu tentang buku fiksi dan non-fiksi. Materi buku fiksi dan non-fiksi ini nanti akan ada 2 tahap. Tahap pertama ini ada pengertian dan unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Nanti akan ada lagi lanjutan materi setelah ini. Anak-anak, langsung saja ya kita masuk ke pengertian. Pengertian buku fiksi dan non-fiksi. Bisa kalian lihat di sini, buku fiksi ini adalah karangan yang berisi rekaan atau hanya khayalan dan bersifat tidak nyata atau tidak berdasarkan kenyataan. Selanjutnya yaitu pengertian non-fiksi. Buku non-fiksi di sini adalah karangan yang berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta yang ada dalam kehidupan. Anak-anak semuanya, selanjutnya yaitu ada unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Ini jika kalian menyiapkan buku catatan, maka di sini akan saya jelaskan satu persatu. Misalkan bagian cover buku ini maksudnya apa, nanti kalian catat ya, karena di sini hanya saya tulis pokok-pokoknya saja. Untuk penjelasannya akan saya sampaikan, nanti kalian mencatat sendiri. Oke? Saya lanjutkan. Yang pertama yaitu ada unsur-unsur buku fiksi. Unsur-unsur buku fiksi itu ada 7. Yang pertama, bagian cover buku. Yang kedua, rincian subbab buku. Yang ketiga, judul buku. Yang keempat, tokoh dan penokohan. Yang kelima, tema cerita. Yang keenam, bahasa yang digunakan. Dan yang ketujuh, penyajian alur cerita. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, bagian cover buku. Apa itu bagian cover buku? Bagian cover buku itu sama dengan sampul buku yang terdapat nama pengarang buku dalam sampul buku tersebut. Misalkan contoh buku paket kalian yang ada paling depan sendiri yang warna biru, yang covernya gambar buku. Nah, itu bisa disebut cover buku. Nomor 2, rincian subbab buku. Rincian subbab buku ini ada 2, yaitu bab dan subbab. Bab sendiri itu artinya bagian dari judul yang berisi gagasan khusus dari sebuah tema umum. Kalau subbab itu bagian atau anakan dari bab. Seperti itu ya. Biasanya menuliskan secara lebih rinci atau lebih spesifik tentang hal-hal yang ada dalam bab. Itu disebut subbab. Yang ketiga, itu ada judul buku. Apa itu judul buku? Judul buku adalah nama yang dipakai untuk judul. Biasanya kalimat pertama yang berhubungan dengan tema dalam cerita. Selanjutnya ada tokoh dan penokohan.
Tokoh dan penokohan itu artinya tokoh sendiri itu pelaku, jika penokohan itu adalah wataknya, seperti itu. Selanjutnya ada tema cerita. Tema cerita itu adalah suatu gagasan pokok atau ide pikiran yang mendasari suatu cerita. Itu disebut tema cerita. Selanjutnya, bahasa yang digunakan. Nah, bahasa yang digunakan dalam buku fiksi ini khususnya yaitu kiasan, karena buku fiksi tadi adalah tidak berdasarkan kenyataan, maka memakai bahasa kiasan. Bahasa kiasan itu artinya bahasa bukan dalam arti sebenarnya. Selanjutnya, yang terakhir yaitu penyajian alur cerita. Penyajian alur cerita maksudnya alur itu adalah urutan peristiwa dalam sebuah cerita yang sambung menyambung berdasarkan hubungan sebab akibat. Anak-anak, selanjutnya kita masuk pada unsur-unsur buku non-fiksi. Unsur-unsur buku non-fiksi ini ada 7 ya. 1. Ada bagian cover buku. Yang kedua, rincian subbab buku. Yang ketiga, judul buku. Yang keempat, isi buku. Yang kelima, cara penyajian isi buku. Yang keenam, bahasa yang digunakan. Dan yang ketujuh, sistematika. Untuk bagian cover buku, rincian subbab buku, judul subbab itu artinya sama dengan yang sudah saya jelaskan pada unsur-unsur buku fiksi. Jadi untuk melanjutkan menjelaskan ini mulai dari nomor 4 yaitu isi buku. Apa isi buku itu? Isi buku adalah sesuatu yang ada atau termuat, terkandung di dalam buku. Selanjutnya, nomor 5, cara menyajikan isi buku. Cara menyajikan isi buku di sini maksudnya menuliskan dengan benar berdasarkan data yang nyata dan dapat dibuktikan secara ilmiah kebenarannya. Karena ini buku non-fiksi, berarti semua harus berdasarkan fakta. Selanjutnya, yaitu ada bahasa yang digunakan. Kalau tadi di dalam buku fiksi, bahasa yang digunakan adalah bahasa kiasan, kalau di dalam buku non-fiksi, bahasa yang digunakan itu adalah denotatif. Bahasa denotatif itu suatu pengertian yang dikandung sebuah kata secara objektif atau nyata. Yang ketujuh yaitu sistematika. Sistematika yaitu mengetahui atau mengenal klasifikasi dalam penggolongan. Seperti itu. Anak-anak, selanjutnya kita masuk ke persamaan dan perbedaan unsur buku fiksi dan non-fiksi. Ini sudah saya jelaskan di atas tadi, tinggal memilah-milah mana yang sama dan mana yang beda. Untuk persamaannya, baik buku fiksi maupun non-fiksi itu sama-sama memiliki bagian cover buku, sama-sama memiliki rincian subbab buku, judul subbab, dan bahasa yang digunakan. Sama-sama punya itu. Perbedaannya, pada buku fiksi terdapat unsur tokoh dan penokohan, tema cerita,
dan penyajian alur cerita. Sedangkan pada buku non-fiksi terdapat isi buku, cara penyajian isi buku, dan sistematika. Terima kasih anak-anak semua karena sudah menyimak video pembelajaran kali ini. Ada yang tidak paham bisa dijelaskan. Semoga kalian semua selalu semangat dalam belajar. Sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.